Awal muncul teater di Indonesia dimulai sejak sebelum zaman Hindu. Pada awalnya, teater merupakan bagian dari suatu upacara ritual ataupun upacara adat istiadat masyarakat setempat. Saat itu, yang disebut teater sebenarnya merupakan unsur-unsur teater seperti musik, tarian, dan nyanyian. Kemudian, setelah melepaskan diri dari kaitan upacara unsur-unsur teater tersebut, membentuk suatu kesatuan teater yang utuh. Hal itu lahir dari spontanitas masyarakat setempat. Teater Indonesia merupakan cerminan dari lahirnya bangsa Indonesia dan tidak terpisahkan dari sejarahnya. Tema yang diangkat mengungkapkan kesadaran berbangsa. Pasca kemerdekaan, teater ini mengekspresikan suka, duka, serta kegembiraan dalam pembangunan bangsa. Berbeda dengan teater barat dan etnik, teater Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan memadukan idiom barat dan lokal untuk mengekspresikan kepekaan budaya. Teater ini didukung berbagai kelompok etnik dan penontonnya adalah kaum intelektual, mahasiswa, dan pelajar. Proses Indonesiasi terutama terjadi di daerah perkotaan melalui ideologi, bahasa, pendidikan, dan media massa. Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Anissa Kusumawardi bahwa sebagai salah satu seni pertunjukan tertua di Indonesia, teater telah ada di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan, melalui adanya akulturasi dari berbagai budaya, agama, hingga negara. Teater Indonesia terus berkembang hingga kini menjadi teater kontemporer yang sering kita jumpai. Selanjutnya kita masuk ke teater tradisional yang pada awalnya bermula dari Gedung Kesenian di Jakarta yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1821 oleh Undesign sebagai gedung teater pertama dengan pementasan karya Shakespeare. Gedung ini diakui megah oleh Belanda, tetapi peran wanita dimainkan oleh pria yang menjadi kritik utama oleh orang-orang pada zaman itu. Pada tahun 1835, rombongan teater Prancis Minard datang dengan teknik baru dan aktris wanita, menggeser perhatian publik. Undesign mengalami pementasan terakhirnya pada tahun 1837. Setelah hampir 70 tahun, pada tahun 1907, teater Belanda di Indonesia hidup kembali dengan karya yang menggambarkan kehidupan kolonial di Indonesia. Teater Barat berdampak besar, memunculkan gaya teater modern yang mempengaruhi bentuk pertunjukan tradisional. Asal-usul teater Indonesia sendiri bermula dari ekspresi masyarakat Mesolitik dan Neolitik yang menggunakan ritual tari dan nyanyian dalam kegiatan agraris dan pemujaan alam. Beberapa di antaranya masih ada di masyarakat terpencil. Seni pertunjukan tak lepas dari masyarakat, di mana kesenian tersebut muncul dan hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut. Kehidupan rakyat yang dekat dengan seni teater ini terlihat pada bangunan rumah-rumah para bangsawan, priai sampai rakyat yang sedikit berada dibangun untuk keperluan pertunjukan teater. Teater yang berkembang di kalangan rakyat disebut teater tradisional, seperti sejarah teater barat. Asal mula teater tradisional di Indonesia bermula dari ritual-ritual keagamaan maupun adat istiadat. Setelah masuk agama dan kebudayaan India ke Indonesia sekitar abad pertengahan Masehi, gejala baru yang menarik dari masuknya agama dan kebudayaan India klasik adalah munculnya lembaga keraton. Setelah teater tradisional, masuklah kita kepada teater modern. Teater modern secara umum dapat diartikan sebagai teater yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai zaman yang berlangsung. Pada perspektif teater barat, teater modern dicirikan dengan dua komponen pokok, yaitu sutradara dan pemain. Sederhananya, teater modern merupakan teater yang penyampaian, penaskahan, dan lainnya terpengaruh metode-metode barat. Selain itu, naskah-naskahnya pun diciptakan cenderung mengambil fenomena kehidupan manusia atau karya sastra. Kini, kehadiran teater modern di suatu negara tidak terlepas dari kondisi dan situasi negara itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke teater kontemporer.
Teater kontemporer merupakan salah satu dari jenis seni teater yang mengandung unsur kekinian. Pertunjukan seni teater kontemporer merupakan salah satu bagian dari seni teater yang tak banyak muncul di permukaan. Dikutip dari jurnal Estetika, Struktur dan Estetika Tekstur Pertunjukan Teater Wayang Padang pada tahun 2015, karya Wisran Hadi, bahwa teater kontemporer atau teater modern terkini adalah teater yang banyak mengadakan pencarian-pencarian bentuk yang berbeda dengan teater sebelumnya. Banyaknya perbandingan, pengalaman dan pengetahuan dalam teater, baik teater tradisi, teater barat, ataupun teater Asia. Para teaterawan yang kreatif mencoba mencari dan menggali jiwa atau esensi teater itu sendiri. Hampir serupa dengan jalur kedua, namun lebih banyak melakukan pencarian bentuk dan pengungkapannya juga baru sama sekali, sehingga pencapaian kreatifnya semakin tinggi. Kadang-kadang, teater menjadi asing dan sulit dimengerti oleh masyarakat banyak. Seperti halnya cabang seni lainnya, teater kontemporer merupakan inovasi dari teater modern yang berkiblat pada teater klasik yang mapan dan dianggap statis. Pemikiran teater kontemporer berangkat dari permasalahan yang ada pada masyarakat kebanyakan. Tema yang sering muncul adalah tema tentang kepedulian terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Teater kontemporer merupakan konsep aktualisasi diri manusia dan penghargaan atas manusia lebih dari sekedar objek kehidupan agar dapat kembali berdaya secara kreatif dan lebih cerdas. Sehingga dari pementasan teater kontemporer diharapkan dapat menjadi alat refleksi dari perkembangan masyarakat yang sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia teater.